Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Cie, udah gak sabar ya masuk ke materi. Tunggu. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Kan udah ada peribahasanya tuh kan ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini udah ada yang tahu nama saya belum? Oke. Mungkin karena belum pada tahu nama saya dan saya itu sekolah di mana. Jadi, nama saya Syifa Nur Khalifah dari SMA N33 Jakarta, kelas 10 MIPA 1. Oh ya, di sini kira-kira ada yang sekolah di SMA N33 Jakarta nggak? Kalau ada, berarti kita temenan. Tapi walaupun bukan dari sekolah situ juga kita temenan kok, ya. Oke, karena kita sudah kenalan, berarti kita sudah sama-sama sayang. Sayang bukan berarti, ya sayang, intinya sayang lah. Sayang sebagai teman, sayang sebagai saudara, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita fokus pada materi yang akan saya bahas. Materi yang akan saya bahas ini proyeksi vektor. Bagaimana teman-teman? Udah gak asing kan dengar kata proyeksi vektor ini? Ya dong, karena proyeksi vektor ini udah sering banget dibahas di aplikasi pembelajaran lainnya. Ada banyak juga yang mengetahui materi proyeksi vektor ini dari guru-gurunya di sekolah ataupun guru di lesannya, atau bahkan temennya sendiri pun sering sekali membahas sama temennya lagi untuk membahas materi proyeksi vektor ini. Nah, di sini saya akan coba membantu untuk kalian teman-teman semua agar dapat memahami materi kali ini, yaitu materi proyeksi vektor. Oke? Yuk kita simak bareng-bareng materi dari saya ataupun materi yang akan saya bahas mengenai proyeksi vektor. Jangan tunggu lama-lama. Yuk kita bahas mengenai proyeksi vektor ini. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk materi atau kita akan membahas tentang proyeksi vektor. Sebelum itu, saya mau sedikit menjelaskan kenapa di sini proyeksi vektor ortogonal. Karena proyeksi ortogonal itu terbagi menjadi dua, yaitu proyeksi vektor ortogonal dan proyeksi skalar ortogonal. Untuk proyeksi skalar ortogonal akan saya bahas di video selanjutnya. Pada video kali ini saya akan membahas proyeksi vektor ortogonal. Objek utama dari proyeksi vektor ortogonal adalah vektornya. Mengapa vektornya? Karena proyeksi vektor ortogonal ini akan menghasilkan vektor atau jawabannya sendiri akan menghasilkan vektor. Vektor C adalah proyeksi A pada B. Vektor C dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan panjang vektor C. Oke, sekali lagi. Vektor C dapat kita peroleh dengan mengalihkan panjang vektor C, yaitu dengan vektor satuan searah vektor B. Bagaimana? Jadi nanti ini seumpamanya vektor B per panjang vektor B. Jadi ini udah sebelumnya udah saya pernah hitung dan akan menghasilkan seperti ini. Jadi panjang vektor C akan dikalikan dengan vektor B per panjang vektor B dan akan menghasilkan juga vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B dikalikan dengan yang bagian atas turunkan ke bawah, yaitu vektor B per panjang vektor B. Ketika semuanya sudah ada, maka akan menghasilkan rumus, yaitu vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B pangkat 2 dan dikalikan dengan vektor B. Seperti itu. Selanjutnya ada vektor proyeksi A pada B.
sama seperti tadi, yaitu vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B pangkat 2 dikalikan vektor B. Dan ada pula yaitu vektor proyeksi B pada A, yang rumusnya vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A pangkat 2 dikalikan dengan vektor A. Kuncinya itu terletak di pada. Misalnya, vektor proyeksi C pada D. Di sini saya tulis C pada D. Oke, nanti di sininya berubah menjadi vektor C sama dengan vektor C dikalikan vektor D per vektor D atau panjang vektor D pangkat 2 dikalikan vektor D. Seperti itu. Jadi kuncinya itu terletak di pada ya, di pada, oke? Terletak di pada. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyediakan contoh soal mengenai proyeksi vektor ortogonal. Kita bahas bareng-bareng ya. Diketahui vektor U memiliki nilai 1 dan 2, dan vektor V memiliki nilai 4 dan 3. Tentukanlah proyeksi vektor ortogonal V pada U. Langsung aja kita jawab. Vektor proyeksi V pada U adalah vektor U dikalikan vektor V per panjang vektor U pangkat 2 dikalikan vektor U. Di mana vektor U ini memiliki nilai 1 dan 2. Maka, mengapa di sini tulisnya 1 dan 4? Karena kita akan mengalihkan misalkan di sini nilai A, di sini nilai A, di sini nilai B, di sini nilai B. Jadi, untuk itu kita akan mengalihkan sama-sama nilai A sama A, B sama B. Jadi, untuk yang pertama itu kita ambil dari vektor U. Vektor U itu nilai A-nya itu 1. Vektor V itu nilai A-nya itu 4. Itu 4, berarti 1 dikali 4 ditambah atau dijumlahkan dengan vektor U nilai B yaitu 2 dan vektor V nilai B yaitu yang bernilai 3. 2 dikali 3. Dibagi, di sini dibagi itu untuk panjang vektor U pangkat 2-nya kita akarkan. Kita akarkan dari mana nih vektor atau panjang vektor U-nya? Dari nilai vektor U, yaitu 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 pangkat 2 dikalikan dengan vektor U 1 dan 2. 1 kali 4, 4. 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Lalu kita jumlahkan, nanti akan hasilnya di bawah. Selanjutnya itu kita akan menghitung hasil dari akar ini ya. 1 pangkat 2 sama dengan tetap 1 ditambah 2 pangkat 2 yaitu 4. Jadi 1 tambah 4 itu 5. Berarti akar 5 pangkat 2 dikalikan 1 dan 3. Selanjutnya 4 tambah 6 ini 10. Langsung saja kita turunkan 5 karena ini akar 5, maka kita langsung turunkan saja 5. Dan di sini kita langsung turunkan juga sama seperti yang ada di atas. Mengapa 2 hasilnya? Karena memang 10 dibagi 5 itu 2. Oke. Selanjutnya ini nanti akan kita kalikan. 2 dikalikan 1, 2 dikalikan 2.
dan akan berhasil 2 dikalikan 1 sama dengan 2, 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Ini sudah menjadi hasil dari proyeksi vektor ortogonal V pada U. Atau bisa kita tulis menjadi 2i dan 4j. Oke.